Hai, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Untuk tema kali ini, apakah yang menjadi ketakutannya saat ini? Ya. Dan mengapa rasanya dia bergantung padamu? Apakah yang menjadi ketakutannya saat ini? Ketakutan dan kegelisahannya saat ini. Aku akan buka 3 kartu. Silakan berdoa dulu ya teman-teman sambil aku shuffle. Kita samakan energinya dulu. Di sini ada perspektif, menyerah, dan wisdom. Oke, kita punya bottom of deck-nya adalah mirror. Ketakutannya saat ini yang aku bisa simpulkan adalah dia bahkan takut ngelihat dirinya sendiri, ya. Dia bercermin pun takut. Karena apa yang dia lihat bukan sosok yang seperti dahulu. Dia membayangkan perspektif orang itu bagaimana ketika melihat dia. Dikarenakan kehidupannya sudah berubah. Banyak pasrah menyerah. Kemudian dia hanya bisa mempertebal iman. Yang aku bisa cek di sini ada ketakutan dalam diri bahwa dia tuh kayak nggak bisa menjalani hidup dari hari ke hari. Sekarang ke besok, besok ke seterusnya. Pandangan orang di sini yang aku anggap ya, aku lihatnya tuh seperti kayak berbeda teman-teman. Yang dia khawatirkan adalah tanggapan orang, tanggapan kamu, ya tanggapan keluarganya mungkin, orang-orang di sekitarnya. Kayak ngelihatnya setengah mata gitu loh, memandang setengah mata. Di sini ada kartu Knight of Wands, Six of Swords. Aku ngelihat untuk menstandarkan perspektif orang, dia itu butuh kerja keras. Dia itu butuh berpura-pura untuk menutupi keadaan sesungguhnya, teman-teman. Dalam batin dia itu sudah menyerah ya. Secara pikiran, dia nggak bisa menentukan apapun saat ini. Semuanya serba diambang bingung. Dia nggak bisa menentukan bilang, aku suka ini, aku suka itu. Karena takutnya tidak akan tercapai. Makanya dia menyerah dengan keinginannya. Yang dia bisa lakukan adalah sabar, tarik nafas panjang, berharap ada orang yang bisa bantu, berharap orang bisa memahami, mengerti, menerima dengan segala resiko apa adanya. Dan di sini dia berharap teman-temannya, kamu, ada namanya kayak setia kawan atau tenggang rasa sama hidupnya dia. Ini kartu mirror seperti melihat cerminan diri sendiri, rasanya kok takut ya. Aku kayak nganggep dia berkaca pun kayaknya udah nggak percaya diri lagi, ada rasa kecil di situ. Kayak dia merasa hidupnya tuh sudah end. Bingung cari solusi. Ya sebenarnya tuh dia tuh sudah kayak melepaskan sisi-sisi dia yang dahulu, semangatnya dia, apapun itu ya, yang berupa pencapaian atau apapun di sini. Aku hanya merasa seseorang di sini lagi tidak dalam masa produktif ya teman-teman. Sedang tidak ada dalam masa produktif. Ada satu sisi dia ingin bertahan dengan usahanya sendiri, tetapi kalau misalnya tidak ada bantuan, tidak ada tenggang rasa dari orang-orang sekitarnya, maka nggak akan bisa ada kemajuan. Dari dia melihat dirinya, bagaimana dia menanggapi tentang dirimu. Kita akan lihat di sini ya, bagaimana dia menanggapi tentang diri kamu.
Magic, treasure, harta karun, song, shadow. Aku bisa melihat begini. Dia melihat kamu adalah orang yang bisa merubah keadaan, ya. Maksudnya dengan kenal sama kamu, dia merasa kamu tuh punya sesuatu yang membuat dia maju, mendorong dia itu. Kamu punya kekuatan yang kayak bagus energinya untuk bisa membuat dia tuh semangat untuk berkreativitas lagi. Nah, ada kartu Two of Wands. Dia melihat adanya sebuah harapan dari kamu. Jika kita bilang treasure, harta karun, ya, kamu adalah orang yang memang dia punya itu seberuntung mungkin. King of Pentacles, ya. Kamu tuh orang yang stabil secara keuangan. Betul. Dan kamu tuh seperti kayak treasure-nya dia, harta karunnya dia. Kan gini loh, kalau misalnya kamu ada rejeki atau apa, kamu tuh ibaratnya kayak investornya dia. Ya, bukan berarti dia matre sama kamu atau memanfaatkan kamu, tetapi untuk langkah awal kamu tuh udah cukup membantu. Kamu orang yang sangat menghibur. Nih, ada kartu song. Kamu tuh menghibur dia. Sehingga dia tuh tidak akan lupa jasa kebaikan kamu, teman-teman. Dan di sini ada bayangan. Kamu tuh selalu kayak menghantui dia, ya. Kebaikan kamu tuh sepertinya kayak menguras energi dia untuk setiap langkahnya pasti ada kamu. Setiap langkahnya rasanya seperti diawasi kamu. Karena kamu di sini adalah orang yang bisa berstrategi. Dia bilang, kalau misalnya ada sesuatu, ada apa, kamu adalah orang yang memberikan dia sebuah solusi. Dan ini aku ngelihatnya bagus banget, soalnya orang ini tuh memang butuh untuk diarahkan, ya teman-teman. Kadang-kadang kita tuh nggak pernah menyadari seseorang di sini itu kita kan makhluk sosial. Ya mungkin kalau saat ini orang-orang itu kayak nggak peduli mengenai keadaan orang lain, karena di tahun 2023 ini saatnya kita untuk merespon diri sendiri gitu loh. Tapi kalau dia melihat kamu, ya, kamu tuh tetap nggak berubah. Kamu tuh orang yang menghibur dia dari dulu, ya. Kamu tuh punya sisi kebaikan dari dulu, cuma dia nggak tahu how to replay, bagaimana membalasnya. Kadang-kadang kamu nganggap dia nih kayak orang yang nggak tahu diuntung gitu loh. Ada kamu tapi kayak nggak ini. Bukan itu, karena dia terlalu merasa kecil. Dia nggak bisa memilih untuk kebahagiaannya sendiri, teman-teman. Jadi jangan paksakan dia untuk memilih, membuat keputusan, merencanakan sesuatu kalau seandainya dia masih punya ketakutan ini. Di sini keinginannya adalah ingin menulis ulang, ya, ingin melakukan sesuatu yang baru, kebahagiaan yang kira-kira memang dia bisa tulis sendiri, dia bisa tulis ceritanya sendiri. Kemudian di sini dia ingin menunjukkan atau menampilkan bahwa keadaannya itu bisa berubah, ya. Dia ingin menjadi perubahan yang baik. Dia pengen ada perubahan yang baik. Dia pengen jadi orang yang benar-benar tidak terlalu tidak terlalu terbebani dengan masalah-masalah yang udah ada. Dia kayak nganggep masalah itu bisa selesai gitu, ya, berakhir menjadi hal yang baik. Yang dia inginkan adalah santai, teman-teman. Dalam arti dia butuh istirahat yang cukup gitu. Dia tuh pengen kayak, misalnya kalau orang sudah mendapatkan apa yang dia mau, dia tuh mau kayak agak relax, agak chill, agak istirahat gitu loh, supaya dia nggak selalu tegang dan stres di sini. Tuh,
Di sini aku ngelihatnya dia akan berkomitmen untuk membuat dirinya lebih baik. Entah itu merawat diri, entah itu nantinya dia akan mulai memperhatikan dirinya dari hal-hal kecil, skincarean mungkin atau apapun itu. Kalau sekarang dia susah. Dan sekarang ini dia pengen mempersiapkan kedepannya. Dia tuh ingin mempersiapkan rasa bentuk syukurnya, terima kasihnya terhadap orang-orang yang mungkin mensupport dia, terutama diri kamu. Aku ngelihat kamu tuh adalah salah satu orang yang menghibur dia loh, entah itu dengan suara, entah kamu kirimin dia lagu-lagu ya dari WhatsApp atau apapun itu, atau kamu selalu ada cerita untuk menghibur dia. Kamu seakan-akan tuh kayak bisa memasuki alam bawah sadarnya dia dan bilang, hey, kamu tuh nggak boleh menyerah loh. Kamu harus berkaca pada hidup aku. Aku juga dulu mungkin seperti kamu, bahkan lebih sulit. Tetapi aku punya semangat yang tidak luntur. Itu ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke masalahnya dia. Kenapa dia menyerah? Kenapa dia punya perspektif buruk terhadap dirinya sendiri? Kita akan lihat di sini. Oke, lagi-lagi kita bicara mengenai pekerjaan, uang, pentacles. Dia tidak bisa menikmati uangnya sendiri ya, mungkin harus di-share. Kemudian di sini yang dia khawatirkan lagi adalah dia tuh sudah cukup berusaha keras. Dia sudah cukup untuk menerima, namun dia berusaha keras untuk mendapatkan hasil, untuk mendapatkan sebuah sesuatu yang baru, berkah baru buat dia. Dia tuh sudah berusaha sekuat tenaga itu loh. Page of Pentacles dan ada kartu Strength. Kenapa dia menyerah? Kenapa dia melihat perspektif dirinya itu rendah ya teman-teman? Dikarenakan ini terkait lagi dengan kerja keras usaha dia yang segala macam, yang mungkin sebetulnya dia sudah upayakan, udah hidup enak ya kan, dia udah punya posisi, udah punya jalan, udah punya apa, tetapi dia tiba-tiba harus menyerahkan semua ini. Dia punya wibawa, dia punya solusi, dia selalu menang dalam pekerjaan ya kan. Tiba-tiba dalam satu hari, mungkin dalam sebulan, suatu saat dia mendapatkan satu momentum yang besar di mana roda roda perputaran ya, atau dunia itu kan kadang-kadang ada di atas, ada di bawah, dan dia dalam sekejap itu dapat di bawah. Kamu tahu nggak, kita kalau punya harta atau apapun ya, jangan diboros-borosin. Kenapa? Karena itu bukan dari bentuk bersyukur. Membeli barang apa yang kamu mau, menginginkan apa yang kamu mau, semua bisa dibeli, asal ada uang. Itu bukan bentuk bersyukur sama Tuhan. Jadi kita harus simpan ya, digunakan untuk hal yang lebih penting gitu. Sekalipun adalah dari kalian itu yang pasti aku pengen handphone baru, aku pengen segala sesuatu yang konsumtif gitu. Itu bukan bentuk bersyukur. Termasuk kalau menurut aku rewards untuk diri sendiri itu nggak harus untuk menghadiahi diri sendiri dengan barang mahal gitu loh. Ya bolehlah sekali-kali, tapi itu bukan sebagai bentuk rewards ya kataku, tapi sebagai pencapaian. Dan itu sementara, bukan untuk diimani atau bukan untuk dibanggakan sih. Karena kalau Tuhan itu bisa mengambil harta kamu dalam satu hari dan kamu tidak siap untuk mental, dikala kamu lagi sukses kamu tidak siap untuk jatuh lagi, maka ya akan terjadi seperti dia. Mohon maaf ya, tapi aku melihat ada energi yang sangat rentan di sini. Yang dia tuh gimana ya, kalau misalnya orang udah jatuh itu untuk guling, udah jatuh tuh ya telungkup, dia mau guling lagi, mau terbuka lagi, mau telentang lagi, rasanya udah nggak bisa. Ya udah telungkup aja. Energinya terlalu low, terlalu dalam. Apalagi dengan kondisi sekarang yang tidak mendukung, pekerjaan apapun itu tidak mendukung sama sekali. King of Swords, Hangman. Kamu percaya sama aku deh.
Kalau kamu suruh gerak dia sekarang, semuanya itu akan semua tertunda, akan tertunda. Kenapa? Karena strateginya dia tuh akan terhambat dikarenakan ya ini perspektif dari dirinya. Apa yang bisa kamu lakukan sebetulnya di sini? Kalau aku lihat, tenanglah. Buatlah dia itu tenang, ya. Berikan aja semangat. Kalau misalnya kamu memang mau membantu dia, jangan mengharapkan return atau kembali, ya. Diseimbangi saja sama energinya. Gak ada yang bisa menolong diri sendiri atau diri dia kecuali diri dia sendiri. Kita pun gak ada yang nolong hari gini, hanya mengandalkan diri kita sendiri. Bahkan kalau kita sukses, bahkan kalau kita memang sedang bagus, kadang-kadang orang gak suka dengan kesuksesan kita. Jadi semakin banyak yang kamu hasilkan, please merunduklah. Di sosial media nggak usah terlalu yang gimana, gue lagi di luar negeri, padahal uangnya yang membiayai kamu di luar negeri juga siapa? Suami kamu mungkin? Apa kamu mungkin? Kalau kamu tidak mengedukasi dirimu sendiri dan kamu mencoba untuk berfoya-foya dengan uang orang lain atau bagaimana, ya itu nggak akan lama, sayang. Ya, dikala orang lain survive, kamu nggak. Jadi cobalah untuk, kalau punya sedikit rezeki dan ada yang kesulitan, bantulah tanpa meminta return. Karena setiap kamu bantu, kita nggak pernah tahu doa orang yang kamu bantu itu udah kayak apa yang terucap. Mungkin cuma sekali doanya, bilang, semoga kamu selalu dapat rezeki yang banyak ya, semoga kamu gini, semoga kamu gitu, ya. Itu akan langsung sampai ke Tuhan karena dia doanya dengan ketulusan. Tapi kamu juga harus lihat-lihat orangnya. Oke, bagaimanakah jika kamu bertahan dengan orang ini? Sebenarnya ada sesuatu yang positif, ya. Kamu tuh akan bisa meriset kembali, belajar lagi, mencoba untuk kayak memahami arti dirimu. Oh iya, aku tuh masih lebih beruntung. Oh iya, aku tuh masih mampu. Oh iya, aku bisa kok berbagi. Kamu tuh punya intensi dengan hati dan jiwa kamu. Entah ya, tapi aku merasakan orang ini tuh akan membawa kamu menjadi orang yang lebih bijak dan dewasa sih. Dari kamu belajar kesedihannya dia, ya, perjuangan kamu compare dengan perjuangan dia, kamu akan banyak lebih bersyukur. Aku cuma berpikir, apa susahnya sih kita tuh bersyukur, kita tuh menerima nikmat apapun, mau cuman lu dapat rezeki 10.000 sehari gitu misalnya. Aku kerja keras hanya dapat 10.000 gitu. Tapi di sini yang aku bilang, ya kamu dengan rasa bersyukur semuanya akan cukup. Ya, kenapa orang kaya hidupnya porak-poranda, uang yang gak habis-habis tapi kadang kerja kriminal, dibanding orang yang biasa-biasa aja tapi hidupnya tenang, bisa nyekolahin anaknya. Dan di sini bagaimana kamu nanti ke dia? Lepaskan kontrol kamu, teman-teman. Biarkan dia berkreasi, biarkan dia berproses dengan dirinya sendiri. Relax lah, ya, santai aja menghadapi hubungan ini. Nggak perlu kamu takut dia hilang atau misalnya dia nggak ada kabar. Someday kalau dia siap, dia akan menghubungi kamu lagi. Jadi kamu nggak perlu rempong gitu loh dengan hidup orang lain, ya. Relax, santai, jalani hidup. Udah. Perbanyak kesibukan. Kalau kamu semakin ingat orangnya, perbanyak kesibukan, doakan dia. Udah cukup, nggak usah minta return. Segala sesuatunya nggak perlu minta return. Insya Allah kalau kamu berdoa yang baik, dia akan ingat kamu, ya. Karena aku bukan dukun, aku nggak bisa membuat dia kembali sama kamu kecuali ada perubahan dari dirinya sendiri. Kalau misalnya toh dia tidak kembali sama kamu di sini, nggak apa-apa. Kamu akan dapat yang lain. Atau kalau kamu lebih baik sendiri, ya sendiri aja.
Kita lihat di tahun-tahun berikutnya, ya. Apakah kamu akan mendapatkan tambatan hati ataukah dia kembali? Huruf-huruf ini adalah mewakili pembacaan hari ini untuk malam ini, dan jika kalian memang merasa resonate, jangan lupa untuk di like, share, subscribe, tonton videoku yang lain, sebarkan kebaikan ini. Jika memang tidak, ambil yang baik-baik, buang yang buruk aja ya, karena semua tidak selalu resonate. Kali ini pembacaan untuk semua orang ya. Kalau mau personal reading silahkan untuk berbayar ya, personal reading berbayar dengan menghubungi kontak di bawah di kolom deskripsi. Terima kasih, selamat malam.